tugas 3 kecil ya, tugas kecil 3, yaitu tentang kalau kolom. Jadi misalkan di sini adalah kolom tak bergoyang dengan WF 300, 300, 12, 12. Di WF tersebut ada data tinggi lebar balok WF. Jadi di sini misalkan 300 itu bukan berarti lebarnya 300, tetapi di sini hanya 294. Kemudian tinggi balok hanya itu bukan 300, tetapi kenyataannya adalah 302. Kemudian tebal web, 12 itu menunjukkan tebal web, dan 12 lagi menunjukkan tebal flange. R-nya itu sekian, kemudian IX kecil, IY kecil, jari-jari SX, SI-nya juga ada, dan ZX maupun ZI-nya ada. Di sini L-nya tinggi kolom 450, KX dan KE ini menunjukkan tingkat kekakuan di satu titik akibat adanya perpaduan kekakuan kolom dan balok, di mana KX-nya adalah 0,76 dan KE-nya 0,68, BJ-nya adalah BJ41, di mana BJ41 FE-nya adalah 250 MPa, dengan ketinggian hanya HW-nya saja itu adalah 294 berdasarkan data, dikurangi karena flange-nya ada 2, berarti 12, ditambah R-nya 18, dikalikan 2. Berarti di sini total hanya adalah 234. Kemudian PU-nya 70 ton. MTX1, MTX2, nilai 1 lebih kecil daripada nilai yang kedua. Di mana arah dari MTX1 dan MTX2 seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya adalah negatif dibagi negatif, berarti hasilnya adalah positif. M1 dibagi M2. Nah, MTX1 dan MTX2 hasilnya adalah seperti ini arah momennya. Berarti di sini min MTS1 dibagi plus MTS1 dibagi min MTE2. Berarti hasilnya adalah M1 dibagi M2 adalah negatif. Kemudian kita kontrol kolomnya, bagaimana penampangnya pada webnya. Di sini apakah HPRTW-nya kurang daripada lambda R. Kemudian pada di share screen. Ya Allah, Dek. Saya sudah tadi ngomong enggak, iya ya, langsung dianu aja deh ya. Iya ya, saya kelupaan ini, maaf. Jadi ya, saya ulangi. Di sini ada kolom tak bergoyang dengan WF 300, 300, 12, 12. Di mana dengan nilai tersebut dia mempunyai data-data ketinggian kolom 300 tidak selalu lebar balok tidak selalu 300, di sini 294. Ketinggian balok tidak selalu 300, buktinya di sini 302. Tebal webnya 12 mm, tebal flange-nya 12 mm. Dari angka ini ya, 12 kali 12. Sedangkan R-nya 18 mm. Jari-jari inersia ke arah sumbu X maupun sumbu Y sudah ada. SI-nya juga sudah ada, ZX dan ZI-nya sudah ada. Panjang kolom 450 cm, KX-nya 0,76 dan KE-nya 0,68. Di mana dalam mencari KX dan KE ini dipengaruhi oleh kekakuan di kolom maupun kekakuan di balok.
Nah, di sini BJ-nya BJ41 dengan FA 250 MPa. Ketinggian dari webnya sendiri itu adalah 294 min, 12 ini adalah TF plus R, berarti dikalikan 2 karena ada 2 posisi untuk WF, sehingga ketemu nilainya 234. Sedangkan PU-nya itu adalah 70 ton, arah MTX1 dan MTX2-nya itu arah negatif dibagi negatif, maka M1 dibagi M2 itu nanti hasilnya positif. MTE1 dan MTE2 arahnya adalah negatif, positif dibagi negatif. Di sini hasilnya adalah negatif, M1 dibagi M2. Kemudian kontrol penampang, kontrol kolomnya, di mana pada webnya H per TW apakah kurang dari lambda R? Oke, ya seperti itu. Kemudian bagaimana flange-nya? Apakah BF per 2TF-nya itu juga kurang dari lambda R? Ternyata oke, berarti baik web maupun flange dia adalah kompak, sehingga keseluruhan penampang bisa dikatakan kompak. Kemudian kelangsingan struktur ke arah sumbu X itu KX kalikan L-nya adalah 450 dibagi IX ya. Kemudian lambda E adalah KL KE dikalikan L dibagi IE. Ketemu nilainya, berarti lambda X ketemu nilai NJRBX, lambda E ketemu nilai NJRBA. Kemudian lambda E-nya, lambda maksimumnya terjadi pada lambda E, yaitu 42,74, sehingga lambda C-nya kita masukkan di rumus, ketemunya adalah 0,481. 0,481 ini nilainya adalah lebih besar daripada 0,25, kurang daripada 1,2, sehingga faktor tekuknya kita pakai rumus yang kedua. Ketemunya nilainya adalah 1,12, PN-nya sama dengan AG dikalikan FA dibagi faktor tekuk. Ketemu nilainya sekian. Kemudian PU dibagi si PN, apakah dia lebih besar dari 0,2 ataukah lebih kecil dari 0,2? Kalau lebih besar daripada 0,2, maka kita pakai rumus interaksi 1. Tapi kalau kurang dari 0,2, maka kita pakai rumus interaksi 2. Nah, di sini untuk mencari MU itu delta B kalikan MNT. Kita lihat dulu di delta BX itu nilainya adalah CM dibagi 1 min NU per NCRBX. Harus lebih besar daripada 1. Di mana nilai CM-nya sendiri adalah 0,6 min 0,4 kalikan N1 dibagi M2. Ke arah X tadi hasilnya adalah negatif, ya. Kita masukkan ketemu 0,296, kita masukkan di angka delta BX tersebut, ketemunya adalah 0,303. Padahal persyaratannya adalah harus lebih besar dari 1. Karena itu delta BX-nya tetap dianggap sebagai 1. Kemudian sehingga MUX-nya adalah delta BX kalikan MNTX. Ketemunya adalah 10,05. Nah, bagaimana terhadap sumbu E? Sumbu E pun juga sama, cuma NU-nya itu adalah jumlah daripada pembebanan yang dari situ. Ini sama ya, 70 ton. Sudah diketahui. Nah, di sini mencari CM1-nya, M1 dibagi M2-nya kebetulan hasilnya adalah negatif, ya, karena arah momen yang seperti tadi sebelumnya. Sehingga ketemu CM1-nya adalah 0,905. Kita masukkan semuanya, maka ketemunya adalah 0,963 delta BA. Maka delta BA yang ada dianggap adalah 1. Kita kontrol MUE-nya adalah 1 kalikan 2,75. Tetap sama 2,75 ton meter. Kemudian momen nominal untuk lokal buckling itu juga kita kontrol terhadap webnya,
H per TW apakah kurang daripada lambda T. Kemudian pada sayapnya ternyata F dibagi 2 TF itu BF dibagi 2 TF, hasilnya ternyata lebih besar daripada lambda T. Tapi apakah dia nilainya kurang dari lambda R? Ternyata iya, berarti penampang tersebut pada sayap, pada badan itu kompak, sedangkan pada sayap tidak kompak. Sehingga bisa dikatakan semuanya tidak kompak, sehingga di sini MN-nya yang dipakai adalah MN sama dengan MP dikurangi MP min MR kalikan ini semua. Terhadap sumbu X, kita cari MPX, ZX kalikan FI. Terhadap sumbu MRX itu SX dikalikan FI min FR. Ketemu nilainya, sehingga MNX kita masukkan di rumus ini semua, ketemu nilainya yaitu 29,9 ton meter. Sedangkan terhadap sumbu ZI juga seperti tadi prosedurnya, sehingga kita bisa mencari MNE-nya, ketemu nilainya 13,124 ton meter. Lateral bucklingnya, LB-nya adalah 450 meter, 50 cm, LP-nya dicari dulu, ketemu ternyata LP-nya lebih kecil daripada LB, LR-nya juga dicari, ya, sehingga ketemu harganya, di mana LB-nya ternyata masih lebih kecil daripada LR, di mana LR-nya adalah 1193, sehingga ini termasuk batang menengah, maka nilai MN itu dicari dengan rumus seperti ini. Nah, ini baru dicarilah nilai-nilai daripada CB-nya ya, dicari CB-nya dulu, karena itu dicari dulu harga MA, MB, MC maupun momen max. Ya, momen max itu dilihatlah saja, di sini kan yang terbesar adalah 10,05, MA, MB ini di seperempat bentang, seperempat kolom itu akan ketemu nilai MA dan MB. Ya, setelah itu MA, MB maupun MC. Setelah itu kita masukkan ke harga CB tersebut. Di sini harga CB-nya ketemunya adalah 2,224 kurang daripada 2,3, sehingga harga MNX kita masukkan semua persamaan ini, ketemu nilainya sekian. Nah, di mana harga sekian ini masih lebih besar daripada MP, sehingga MNX sama dengan MPX sama dengan 1,025, lebih besar dari 29,9 ton meter. Kemudian di sini nilai MNX yang 29,9 ton meter ini untuk lokal buckling yang menentukan itu. Kemudian kontrol interaksi beam kolom pada rumus 1 kita masukkan semua pada rumus 1, ketemu nilainya ternyata 0,859 itu masih kurang daripada 1, berarti oke. Berarti profil yang kita gunakan bisa dipakai, yang kita rencanakan. Jadi hanya itu aja untuk kolom tak bergoyang. Sedangkan kolom bergoyang itu hampir sama, sebetulnya sama ya, Dek. Cuma di sini kok dia pada saat tanpa goyangan itu dia mempunyai nilai berapa tertentu, dengan goyangan dia mendapatkan nilai tertentu. Terus dicek penampang kolom baik di flange maupun web. Setelah itu kelangsingan struktur bagaimana untuk kolom bergoyang, bagaimana untuk portal tak bergoyang. Kemudian momen balok dicari. Kemudian momen nominal dicari, kemudian setelah itu selanjutnya seperti tadi, ya, selanjutnya seperti yang kolom tidak bergoyang, seperti itu.
Untuk soalnya kita sampai soal tugas kecil nomor 3 dulu aja, belum saya share ya anunya, itunya apa, materi-materinya yang untuk tugas-tugasnya. Kira-kira ada pertanyaan Dek untuk ini? Materi balok kolom sudah saya share ya, jadi tugas balok kolom juga nanti sudah saya share. Kita nanti menginjak, kalau tugas-tugasnya ini sudah kita beri, mungkin sambil lalu kita masuk di building connection atau kira-kira ada pertanyaan Dek? Belum ada, Bu. Belum ada ya, karena kita coba anu dulu, foto dulu ya. Foto dulu. Coba foto dulu. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Foto dulu. Bentar ya Dek, saya masukin dulu. Terus halaman kedua ya. 1, 2, 3. Terus sekarang bentar ya Dek. Tiga, 1, 2, 3. Empat ya Dek. 1, 2, 3. Bentar ya. Saya ambil dulu. Saya simpan dulu.
Nah, ada pertanyaan? Sampai di sini? Belum ada, Bu. Kemudian, tolong untuk yang kolom tidak bergoyang juga dipelajari. Terus itu lanjutannya masih ada itu, jadi prosedurnya hampir sama dengan kolom bergoyang, hampir sama. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu ya, sambil mudah-mudahan untuk minggu depan kalau memang ada pertanyaan atau kurang pemahaman dan seterusnya bisa ditanyakan. Itu ya, Dek. Kita nanti maju lagi ke materi berikutnya, yaitu tentang tentang building connection. Ya. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih. Jangan lupa absen di grup. Terima kasih selalu absen. Nanti juga PR-nya ini nanti saya share di grup. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Uy. Sama-sama.